Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak pimpinan daerah Muhammadiyah Padang Panjang, betul-betul bersama jajarannya yang berhadir dan kita hormati, Bapak Ibu-Ibu pimpinan Aisyah Padang Panjang dan Bapak Ibu betul yang berhadir, pengurus masjid Taqwa Muhammadiyah, selanjutnya segenap tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat teristimewa, anak-anak kita, generasi muda kita yang ikut meramaikan acara kita malam ini yang kami muliakan. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kita bersama. Kemudian kita iringi dengan salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir, terutama anak-anak kita yang luar biasa malam ini meramaikan majelis kita ini. Waktu yang tersedia sangat pendek antara awal acara kita ini sampai masuk waktu Isya, paling 40 menit selesai. Karena itu dengan segala kerendahan hati, mari sama-sama kita maksimalkan, sama-sama kita efektifkan. Tidak ada yang terbuang percuma karena ada sambilan yang lain. Sepakat? Kurang. Ya, sepakat kita? Ya, baik. Hadirin yang dihormati, tidak Muhammadiyah namanya kalau tidak melakukan pembaharuan. Pembaharuan itu melengket dalam nama majelis, majelis tarjih dan tajdid. Rajaha yurajjihu tarjihan, jaddada yujaddidu tajdidan. Dua bab tafdil ini digabung menjadi satu, majelis tarjih dan tajdid. Ya, kalau anak kami kita sepakati waktu kita sangat pendek. Tenang ya, tenang. Ya, waktu kita pendek sekali. Pendek ya. Ya, enak-enak cara masuk waktu kita tidak nyaman lagi. Baik, jadi salah satu majelis yang sangat akrab dengan pembaharuan itu memang majelis tarjih. Kenapa? Setiap kali ada yang namanya muzakarah, apalagi sudah sampai ke munas tarjih, itu ada saja yang baru. Yang baru itu kadang-kadang memang berlawanan dengan yang biasa dianut oleh masyarakat pada umumnya di sekitar kita.
bisa diingatkan oleh ketua yang sudah 4 periode memimpin Majelis Tarjih dan Tajdid ini, Pak Profesor Dr. Samsul Anwar, jangan gamang dengan pembaharuan, jangan gamang dengan perubahan. Setiap ada yang baru sampaikan, amalkan, terangkan. Nanti ketemu lagi yang baru ya, kalau perlu ditinggalkan. Nah itu prinsip. Nah termasuk dalam lapangan ibadah. Mohon maaf ibu Pak Bradir, kalau tahun katakanlah tahun 70-an, 80-an, 90-an itu kalau di Sumatera Barat ini ada imam masjid takwa atau masjid di lingkungan Muhammadiyah, ketika baca Al-Fatihah badakan bismillahnya, nah, itu ragu tentang ke-Muhammadiyah itu. Saya pernah dituduh ya lalu itu Muhammadiyah tidak kental. Kenapa tidak kental? Ya kadang-kadang bismillahnya aja. Nah, sekarang dibunyikan betul. Ya, di dalam putusan Munas menyatakan bahwa bismillah di Al-Fatihah itu dijaharkan atau tidak sama saja, sama-sama punya alasan yang kuat. Nah, masyarakat sudah terbiasa dengan sir gamang ini, gamang. Ada sebuah masjid di Padang yang memang pakai nama Muhammadiyah, warnanya Muhammadiyah, tidak siap menerima. Kami sudah terbiasa, jadi harus maklumi pula kebiasaan kami. Jangan begitu. Kalau memang NTT yang sudah memutuskan harus sami'na wa ata'na. Jadi jangan lagi ada di antara kita yang mempermasalahkan itu. Jahar dan jahar basmalah di ketika baca Al-Fatihah, ya sama-sama Muhammadiyah. Nah sekarang soal kriteria awal waktu, ya tolong anak-anak kami suaranya, ya untuk dia sedikit sampai setengah jam ini, tak sampai setengah jam. Nah, ibu apa Bradir? Kalau kita merujuk ke ayat dan hadis-hadis Nabi secara tekstual, itu disebutkan bahwa waktu zuhur ditandai dengan condong matahari, bahasa alamnya tergelincir. Saya tidak dipikir kenapa sampai tergelincir matahari. Tergelincir itu bahasa komutasi dia. Kenapa itu dipakai? Kalau maksudnya condong, dalam bahasa Arabnya zawal, condong, mulai condong ini bergeser ke arah barat, ditandai dengan bayang-bayang, mulai tidak tepat lagi, sudah mulai bergeser ke timur. Nah, ini masuk waktu zuhur. Ini tidak terlalu rumit, secara sederhana bisa diukur dengan bayang-bayang. Kemudian yang kedua waktu asar disebutkan dalam hadis ketika bayang-bayang sesuatu sama dengan panjangnya sesuatu itu atau sama dengan tingginya sesuatu itu, bayang-bayang sepanjang badan. Waktu maghrib ya ketika terbenam matahari, wajah mati syamsu. Nah, ini juga tidak terlalu rumit ini. Malah bagi yang tinggal di tepi pantai, tepi laut, ya, ketika langit cerah nampak matahari terbenam matahari masuk maghrib. Ah, bagaimana dengan isya dan subuh? Ini mulai. Ini benar-benar ya
ditandai dengan tanda-tanda. Ya, disebutkan dalam hadis waktu Isya mulai ketika hilang warna merah di ufuk. Subuh terbit fajar. Subuh terbit fajar. Terbit fajar ini apalagi untuk zaman sekarang nyaris tidak ada lagi yang mengintip, mengintai, mengamati fenomena terbitnya fajar tersebut. Tidak ada lagi. Kenapa? Dulu tokoh ahli hisab kita telah meneliti, katanya fajar itu terbit ketika matahari berada min 20 derajat di ufuk timur. Nah, siapa yang punya teori itu dulu? Kabarnya Syekh Tahir Jalaluddin, diikuti oleh Syekh Jamil Jabir dan anak-anak beliau. Nah, itu dulu yang sudah menjadi patokan umum, diikutilah oleh Kementerian Agama, termasuk juga di Malaysia, Singapura, Brunei. 20 derajat ya min di bawah ufuk fajar masuk. Ternyata sejak 10 tahun terakhir terutama ada yang mencurigai. Mohon maaf, curiganya karena apa? Setelah dilihat, diuji, tidak ketemu, Pak. Ketika matahari itu berada pada min 20 derajat itu, fajar belum muncul sama sekali, belum terlihat sama sekali. Nah, saya untuk membuktikan diri nih, Pak, ikut dibawa oleh ahli soal ini menggunakan alat yang super canggih, yaitu Profesor Dr. Tono Saksono, dosen UHAMKA, yang dulu juga pernah jadi dosen UKM Malaysia. Nah, saya bawa ini, gunakan alat itu di beberapa lokasi. Apa yang diamati? Coba ikuti, dengarkan azan subuh di Kota Padang. Arahkan ke timur, cuaca cerah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh, fajar belum muncul sama sekali. Ya, masalah saya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai azan belum? Nah, setelah beberapa menit usai azan, ya sekitar 8 menit itu mulai ada tanda-tanda, ada tanda-tanda di alam itu baru melengkung. Nah, selama masuk data belum. Nah, jadi diuji itu bukan hanya di satu lokasi, tapi sudah di berbagai lokasi, tidak hanya di Indonesia, tapi di berbagai belahan bumi di dunia. Kata beliau kepada saya, sampai sekarang masih terkomunikasi, banyak respon positif oleh umat Islam di berbagai negara. Dan memang ya, hal itu menunjukkan bahwa selama ini subuh kita tak capek, terlalu dini sebelum waktunya. Tidak sah sembahyang kami sama kau, jangan. Ya, tolong ini perlu kita gunakan kaidah khusus. Teori tentang 20 derajat min di ufuk timur itu ijtihad. Jadi ijtihad itu sekarang bukan hanya lagi ijtihad
teks ayat hadis, gunakan kias, gunakan namanya yang masalah, termasuk ijtihad sekarang, ijtihad dalam menggunakan teknologi, mengamati waktu, mengamati arah kiblat, itu ijtihad. Tidak semua orang bisa, hanya ahli-ahli tertentu, yaitu ahli astronomi atau ahli ilmu falak. Nah, jadi dulu kesimpulannya 20 derajat posisi matahari di ufuk timur masuk waktu, ternyata tidak tepat. Apakah batal atau tidak? Apa kaidahnya? Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Nah, itu salah satu kaidah pokok dalam qawaid fiqhiyah. Nah, tidak banyak orang tertarik ini Pak, mempelajari ini Pak. Ada namanya ilmu yang membahas khusus al-qawaid al-fiqhiyah atau qawaidul ahkam, punya kaidah-kaidah induk. Di antaranya ada 6 kaidah induk. Al-umuru bimaqasidiha, al-yaqinu la yuzalu bisyak, al-masyaqqatu tajlibu taysir, ad-dararu yuzal, al-'adatu muhakkamah, dan al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Apa artinya al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad? Sebuah keputusan hukum yang muncul hasil dari ijtihad tidak bisa dibatalkan oleh keputusan hukum lain yang juga hasil ijtihad. Dan ini sudah terjadi. Ya, misalnya Khalifah Umar pernah menetapkan bahwa saudara kandung tidak mendapat bagian ketika terserikat dengan saudara sendiri. Dalam putusan pertama diterima. Ketika terjadi kasus yang sama, saudara kandung protes. Saudara kandung sudah periksa, saudara si ibu sudah periksa kandung orang lain. Anggap saja ya kami keledai ibu kami yang sama, ibu ya. Kecil Khalifah Umar. Anggap saja ayah kami keledai, gara-gara ayah kami tidak dapat, ibu kami kan sama. Nah, ada dapat. Wah, itu yang lama, nggak bisa lagi. Keputusan sudah selesai. Nah, muncul di situ dan ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Jadi ibu bapak dir, mekanisme untuk munculnya keputusan hukum yang malah telah ditafsirkan dengan nomor 734/2021 itu tidak membuka peluang lagi untuk diperdebatkan. Perdebatan sudah selesai, puncaknya di Munas di bulan November dan awal Desember 2020. Alhamdulillah, ya saya terlibat di dalamnya ini. Memang sudah diputuskan, telah ditafsirkan bahwa waktu subuh ya ditambah 8 menit dari jadwal yang biasa. Tugas kita tidak lagi untuk mendiskusikannya, tapi hanya untuk mensosialisasikan, terutama di kalangan Muhammadiyah, di rumah-rumah ibadah Muhammadiyah, dan untuk semua warga Muhammadiyah. Nah, kalau kita mau pakai alasan ijtihadnya, ya cukup kuat ini. Apa? Dalam kaidah istishab. Nah, ini tidak banyak juga orang yang mengikuti itu sekarang ini. Di dalam adillatul ahkam, dalil-dalil hukum atau adillatul fiqh, dalil-dalil fikih, itu ada dalil yang namanya 4 yang disepakati: Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas.
Tapi kadang-kadang dengan empat ini belum putus juga. Muncullah salah satu diannya kaidah istishab. Apa itu istishab? Al aslu baqa'u ma kana ala ma kana hatta yathbuta ma yughayyiru. Pada prinsipnya, menurut asalnya, apa yang telah ada dianggap tetap sebagaimana adanya sampai ada bukti bahwa telah terjadi sesuatu yang merubahnya. Itu kaidah al aslu baqa'u ma kana ala ma kana hatta yathbuta ma yughayyiru. Salah satu contoh di dalam kaidah-kaidah fikih dan dalam kaidah istishab itu sendiri memang disebutkan, bila seseorang menunggu waktu berbuka sebelum berijtihad, sebelum bekerja maksimal mencari kepastian masuknya waktu maghrib, dia berbuka, ternyata duluan, katakanlah setengah menit batal puasanya. Kenapa batal? Asal siang. Asal siang, maghrib ragu. Asalnya siang. Siang tetap dianggap siang sampai ada bukti bahwa malam telah masuk. Itu namanya istishab. Berlaku juga sini al-yaqinu la yuzalu bisyak. Sesuatu yang diyakini tidak boleh kalah oleh sesuatu yang diragu-ragukan. Siang yakin, maghrib ragu-ragu, kan ragu-ragu, belum ada informasi yang pasti, hanya duga-duga, nggak boleh. Karena itu harus bersabar. Kita capek berbuku dari jadwal nasabanannya, walaupun setengah menit batal masuk. Kau coba jadi depan. Abu Sediak coba mencari apa? Biru kakiku buku wasau. Kawan kadang-kadang bagalah. Ya, rialah mari langsung aja mencari. Tunggu informasi. Kan beginilah, ada namanya Insakia, ada namanya Sireni, ada namanya informasi televisi, radio. Jangan karena tidak sabar menunggu waktu yang sedikit itu sia-sia yang kita pertahankan lebih 12 jam. Akhirnya kurang ahli kaidah fikih, man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Itu kaidah. Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang menggesakan sesuatu sebelum datang waktunya, dia menanggung resiko gagal mendapatkan sesuatu itu. Dia ingin mendapatkan nilai puasa, tidak sabar waktu 1 menit, lupa selesai. Terjadi. Kenapa? Ternyata belum masuk waktu. Beda dengan subuh. Kalau subuh asalnya malam, kita berangkat dari malam, yakin, fajar ragu. Jadi kalau dulu dengan 20 derajat matahari minus di ufuk timur itu sudah dianggap sebagai masuknya waktu subuh, sudah dianggap terbitnya fajar, jadi tidak ada masalah. Tapi sekarang sudah ada temuan baru. Ada al-qaulul jadid. Jadi qaulul jadid itu tidak sih masa ini sudah berubah. Jadi namanya 20 derajat itu qaulul jadid. Jadi qaulul jadid 18 derajat. 1 derajat waktunya 4 menit. Dari 20 ke 18, jadi sekarang posisi matahari 18 derajat minus di ufuk timur, baru
masuk waktu fajar. Jadi inilah ibu-ibu hadir. Jadi kita berangkat dari malam. Malam yakin, subuh ragu, jangan. Biarlah terlambat 2 menit, 3 menit, 5 menit dari baru tak capek. Salat sebelum waktunya berasa. Salat sebelum waktunya, tapi kok sahur? Baik ini, tak capek sahur dalam tak berterlambat. Kalau kau tak capek, kau sebabnya batal. Terlambat 2 menit, hati-hati ni. Kalau memang masih ragu-ragu, dulu kan ukurannya sederhana saja di kampung 3 gigi, wiwi kan, kami 3 gigi kan, itulah yang aneh. Makhluknya 7, tapi bapak itu bunyinya, kaki panjang barakan, tapi kalau saja itu tanda masuk waktu maghrib secara sederhana, tapi ternyata tidak selalu akurat. Bukan akurat. Yang namanya hewan itu hanya melihat perubahan alam. Kalau galak dari alam bunyi, padahal galak dari itu tentu dari alam lain. Bisa jadi dari kamu, bisa jadi di gerhana. Di gerhana itu kita dapat. Pernah di wilayah gerhana itu bunyi lonceng malam di satu malam hari. Itu tandanya binatang kok bisa kita hijau. Jadi untuk sahur, sahabat kita dapat kelonggaran ini. Ya, kalau kita ikuti 8 menit tambahan atau diundur, agak lega kita sahur Pak. Agak lega. Aku sakitnya agak ini Bu. Ambo marah saya. Beberapa tahun belakangan kami semprot dan kawan-kawan dari kelompok tertentu. Tak ada waktu bisa menurut sunnah itu bid'ah. Itu yang dilakukan. Dan ini satu sebuah. Ada berarti. Memang hakikat imsak itu memang maksudnya fajar. Tapi Nabi mencontohkan yang ditemukan dalam riwayat sahih, kitab Sahih Bukhari, bahwa Nabi berakhir makan sahur kira-kira 50 baca ayat Al-Quran menjelang masuk waktu subuh. Asal betulnya dari imsak. Di dalam imsak siang itu ada namanya zuhur, alaih. Kalau nama kami, tolong perhatikan jadwal imsak siang ini. Ada namanya zuhur, boleh, asar boleh, maghrib atau berbuka boleh, isya boleh, itu imsak. Aku dari protes di kawan-kawan, tak sampai kalau Pak. Aku dah senang, aku bina. Tak sampai itu lebih bina. Aku istilah bina. Aku kadang-kadang ya kita sendiri kadang-kadang itu lebih bina. Misalnya hisab itu bina kita baca. Tak ada hisab zaman Nabi ru'yat sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Lalu Nabi sumu di hisab kadang. Apa begini hisab Allah berdebat. Sampai kini masih berdebat. Masalah apakah ru'yat itu hukum utama atau hukum antara? Di Muhammadiyah ru'yah itu bukan utama. Yang utamanya tahu. Caranya salah satu yang sederhana melihat. Kalau ada cara yang boleh, itu. Tapi bagaimanapun, kawan-kawan yang menurut Muhammadiyah, hisab itu bid'ah. Dan sembarangan orang yang bilang itu, termasuk Sumatera Barat, termasuk Yugo begini. Ambo sampai ini perlawanan, tapi ulama dia, juga Profesor Desrudi,
Jadi tetap bertahan. Kami panah dari sebanyak orang jadi Allah. Iya, silakan. Tapi kita tidak mengatakan hadis itu cocok untuk zamannya. Kalau dipakai bisa itu hanya orang. Sama itu ayat yang juga siapkan kuda pilihan. Kok siapkan Al-Quran tapi siapkan bacaan itu sudah sederhana. Nah jadi juga dia aduh namanya insan umat tuh standby. Bersiap-siap buat ibu di jalan kok lampunya. Aku namanya itu supaya ketika subuh masuk kita benar-benar siap. Ibarat naik kendaraan pesawat udara atau kereta api 10 menit sebelum berangkat itu sama lagi. Nah 10 menit sebelum berangkat penumpang sudah berada di tempat duduk masing-masing. Kalau di waktu berangkat kalau naik pesawat akibatnya serak-serak langkah. Apa itu? Oh, kosoi. Waktu semua masuk jam 5 berarti makan. Itu resiko tinggi. Resiko tinggi itu nama laki-laki dimuncul di sela-sela gigi. Apalagi kalau daging segala macam. Waktu semua masuk, tidur, kalau kita bersikap ikhtiar 10 menit sebelum subuh masuk, semua yang patut selesaikan cepat. Kok ada kopi tak dua, ada nabi, kok ada teh susu masih tertinggal, teh susu capek habiskan. Kok ada kue talam segala macam baru saya capek baru nanti kali kue. Termasuk nama laki-laki di mulut. Jadi itulah ibu bapak radio. Jadi masuknya waktu subuh adalah 8 menit tambah dari jadwal salat maghrib. Cuma teknisnya, apakah perlu diulang membuat jadwal baru itu menjadi pencermatan. Jadi cukuplah namanya yang paling praktis berupa informasi tambahkan saja 8 menit dari jadwal yang akan tulis. Itulah ibu bapak berakhir hasil sosialisasi di Masjid Taqwa Kelantan dihadiri oleh sejumlah narasumber dan putusan-putusan peserta. Baik, masih ada waktu sekitar 4 atau 3 menit. Silakan kalau ada yang berkomentar. Ini atau sudah betul kan? Ya. Jadi Bapak Ibu, jadi di imsakiyah itu ada imsak, ada subuh, ada syuruk. Apa itu syuruk? Syuruk artinya terbit matahari. Kenapa perlu dimasuk itu? Itu batas waktu subuh. Ya, kalau zuhur spontan masuk asar nggak bisa zuhur. Asar masuk maghrib nggak bisa asar. Isya masuk isya habis maghrib. Tapi kalau subuh batasnya bukan zuhur, tapi terbit matahari. Karena itu ada waktu syuruk. Jadi ini sudah ada jadwal imsakiyah Ramadan 1442 Hijrah yang diedarkan itu oleh Bapak kita Firdaus AM atau Firdaus Isa. Jadi itu pada tanggal 13 itu waktu imsak 4:59, waktu subuh 5:09. Ini sudah tambahnya kan? Sudah tambah. Sudah tambah. Berarti dari yang lama subuh 5:01, sekarang sudah berubah 5:09. Silakan saya kirimkan. Silakan bisa dikirim. Ya lebih praktis daripada cetak-cetak. Cukup pada bukan ya. Jadi kalau belum sampai tambah saja 8 menit dari yang sudah beredar selama ini.
Iya sudah ya. Jadi ada yang belum ditambah, yang sudah terlanjur yang dalam bentuk harf ya, dalam bentuk imsakiyah tertulis. Tambahkan saja dalam ini. Cuma bagaimana serinya? Ya namanya reaksi pasti ada. Harus yakin. Reaksi pasti ada, terutama dari yang Muhammadiyah. Tapi bagaimanapun sama juga lah dulu. Ketika tarawih 23 menjadi 8, Muhammadiyah yang akhirnya alhamdulillah. Khutbah bahasa Arab. Pak, aku bakal Pak dulu terus orang tahun 70-an, maaf, baju main kaputus suara. Di situ kalau suara, atau kantornya, ya, suara di Padang kita dipasang di kampung kalian. Itu kesan waktu pun. Basul khutbah Jumat itu sama satunya dengan sholat, tidak boleh berubah. Sholat asar. Mana itu? Ya khutbah tadi waktu Al-Isra, Isra Mi'raj bahasa gue. Ya tidak tahu dah. Ini bahasa Arab. Berarti tidak sampai pesan takwa. Ambillah ide Muhammadiyah yang sangat gitu. Khutbah berbahasa sesuai dengan bahasa pendengar. Jadi yang namanya reaksi biasanya tetap ada, tapi kita harus konsisten dengan keputusan ini. Itu barangkali ya. Bisa saya. Sudah kok, takut malam kok. Jadi demikian Bapak-Bapak yang beliau karena kita sudah masuk, kita akhiri. Insyaallah besok pagi kita sambung lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.